Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Karena sekuat apapun, sekeras apapun usaha kita untuk berhasil daripada jebakan iblis, untuk lari daripada tipu daya syaitan la'natullah alaih, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki itu, siapa yang bisa menolong kita? Lihat bagaimana Allah mewajibkan salat 5 waktu. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ada satu surah di dalam salat yang wajib kita baca. Dan kalau kita tidak baca, tidak sah salat rakaat kita. Apa? Suratul Fatihah. Isinya pujian kepada Allah. Isinya pernyataan bahwa dialah Allah tempat kita menyembah. Dialah Allah tempat kita memohon pertolongan. Tapi lihat apa yang diajarkan oleh Allah untuk kita minta pada saat yang paling mustajabah, pada keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Karena tidak ada keadaan yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada keadaan seorang hamba sholat menghadapnya. Itulah kenapa para nabi, para rasul diceritakan walaupun mereka sudah masuk ke alam barzakh mereka, satu amal yang masih mereka lakukan adalah salat. Bukan karena untuk mencari pahala, karena di dalam barzakh, di dalam surga sudah tidak ada lagi amal. Tidak, tapi ini bicara rasa, ini bicara cinta. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang diminta dan ini diajarkan oleh Allah di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk meniti di jalanmu yang lurus itu. Bukan hanya minta diberikan hidayah, tapi kita minta diberikan kemampuan, minta diberikan kekuatan untuk membaca hidayah tersebut. Karena bisa jadi banyak orang di hadapannya itu hidayah, tapi dia tidak mampu memanfaatkan hidayah itu menjadi hidayah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, berputarnya matahari, bulan, itu ketahuilah semua Allah ciptakan. Kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kalau dengan menggunakan hati yang bersih, itu bisa menjadi pemupuk keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh taufik, kita butuh hidayah, kita butuh kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita kaji lagi maknanya lebih dalam, tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali daya dan upaya yang bersumber dari Allah. Tadi kita ceritakan bahwa kita meminta keselamatan dari Allah. Keselamatan untuk membimbing jasmani kita. Yang mau makan silakan, tapi awas, yang haram jangan dimakan. Secara jenis maupun secara cara untuk mendapatkan makanan tersebut. Yang ingin menyalurkan syahwat biologisnya silakan, tapi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kepada istri mereka, kepada orang yang halal bagi mereka, atau orang yang ingin mendapatkan status sosial yang lebih daripada orang lain, boleh silakan. Tapi ingat, ada rambu-rambu agama yang diatur oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu, maka kita akan selamat. Dengan seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang mencintai oleh Allah, yang mencintai Allah. Kalau kita kupas kembali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jadi orang beriman itu bukan karena pilihan kita, tapi karena pilihan Allah. Kita bisa beriman kepada Allah. Ini badan bisa diajak sholat, ini badan bisa diajak sujud, ini badan bisa diajak puasa, ini badan bisa diajak taat kepada Allah, bukan karena kehendak kita sendiri, tapi karena kehendak Allah. La haula wala quwwata. Tidak ada daya untuk menjalankan keimanan, untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang baik, dan tidak ada upaya untuk menghindar daripada segala kemaksiatan dan kemunkaran illa billah, kecuali daya dan upaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa kita setiap hari 17 kali nggak tanggung-tanggung
La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Setiap rakaat kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Minta ya Allah hidayah, kemampuan untuk membaca hidayah, untuk meniti jalan daripada jalan agamamu yang lurus, dari jalan agamamu yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang dulu pernah dilewati oleh orang-orang saleh. Jalan yang pernah dulu dilewati oleh para nabi, para rasul, yang mereka lulus melewati jalan itu, yang mereka tidak gagal melewati jalan itu. Digoda kanan kiri, depan belakang, sesuai dengan sumpahnya iblis, para aulia, para orang-orang saleh. Mereka digoda depan belakang. Kita ini siapa? Seorang Yusuf alaihi salatu wassalam, rasul, dia seorang nabi. Iblis tahu bahwa menggoda Yusuf ini sia-sia, karena Yusuf ini maksum. Tapi apakah iblis punya kata putus asa? Tidak, dia tetap berusaha. Dia tahu akan gagal, tapi dia terus berusaha. Apa? Dia goda perempuan yang menjadi majikannya Yusuf. Dia menjelma, dia rasuki itu perempuan lewat syahwat biologisnya. Dipanggil Yusuf ke dalam kamar, diajak berbuat mesum. Tapi lagi-lagi bahwa Yusuf adalah orang yang maksum. Dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Ini diceritakan oleh Allah kepada kita agar kita ini memahami dan kita menyadari. Seorang nabi dan rasul saja yang sudah jelas-jelas maksum, iblis tidak putus asa, apalagi melawan kita. Maka oleh sebab itu, apa yang kita hadapi ke depan ini, Masya Allah, luar biasa. Apa yang kita hadapi ke depan ini tidak main-main, saudara. Karena bagaimanapun juga dengan segala daya, segala upaya, syaitan akan menggoda kita, syaitan akan menjerumuskan kita, yang pada akhirnya nanti na'udzubillah yaumul qiyamah kita ditargetkan untuk kumpul bersama mereka di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah wal iyazubillah min dzalik.